Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yaitu membahas milestone math page atau present your venture. Dan kelompok kami terdiri dari Muhammad Hafiz Rizkiawan, Mifri Tri Rahmawati, Khairul Umam, dan Wisnu Andari Rajarjo. Selanjutnya. Dan pada introduction ini, nama perusahaan kami adalah Klaros, di mana arti Klaros berasal dari bahasa Yunani, yang artinya lincah atau kuat. Hal tersebut merupakan salah satu sifat dari ikan lele, dan merujuk pada kemampuannya yang dapat bergerak di luar air. Posisi anggota perusahaan sebagai pemangku jabatan di tim kami, yaitu yang pertama adalah CEO, saya sendiri, Muhammad Hafiz Rizkiawan, CFO, yaitu Mifti Tri Rahmawati, CMO Khairul Umam, dan COO Wisnu Andari Raharjo. Selanjutnya. Dan pada segmen customer ini, segmen pelanggan kami terbanyak berasal dari kalangan mahasiswa. Namun kami juga mentargetkan pasar pelanggan untuk ibu rumah tangga dan karyawan. Dan dari hasil kuesioner yang telah kami sebar, sebanyak 27% responden mengatakan bahwa mereka akan merekomendasikan produk kepada kolega atau teman. Terus selanjutnya. Dan inilah produk kami. Mungkin dari tadi ada yang masih bertanya-tanya nih, Klaros itu produk apa sih? Nah, makanya ini kami jelaskan. Jadi Klaros itu adalah produk inovasi berbahan dasar lele BS atau yang disebut dengan lele dengan ukuran besar sekali. Hasil hibah program kemitraan masyarakat. Produk Klaros ini juga mempunyai jenis yang beragam seperti abon, bakso, nugget, dan lainnya. Kenapa kami membuat olahan yang berbahan dasar ikan lele? Karena selain harganya yang lebih murah, dibandingkan dengan daging sapi, ikan lele juga mempunyai kandungan gizi yang baik untuk tubuh. Dan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh CFO Mifri Tri Rahmawati. Silakan. Ya, selanjutnya itu saya mau menjelaskan mengenai tingkat ketertarikan dan penilaian pelanggan terhadap produk Klaros. Maka dari itu kami membuat kuesioner dan diketahui bahwa sebanyak 84 responden mengatakan mereka puas dengan adanya produk kami. Lalu sebanyak 52 responden mengatakan bahwa tidak ada yang kurang dari Klaros karena produk sudah inovatif. Dan sebanyak 40 responden mengatakan saran bahwa mereka berharap disediakannya bumbu atau saus tambahan pada setiap pembelian produk. Next. Lalu untuk mempromosikan produk Klaros ini, kami membuat akun Instagram yang bernama Klaros_shop sebagai media untuk menjangkau konsumen secara luas. Kami juga telah memposting foto produk guna menarik perhatian konsumen. Next. Selanjutnya itu kami juga membuat rencana penjualan produk. Jadi di rencana penjualan produk ini kami rencananya menjual sebanyak 2014 produk dalam setahun yang mencakup produk bakso, nugget, dan abon lele. Next. Lalu untuk mengetahui respon pasar terhadap produk kami membuat rencana untuk menghasilkan prospek dan tindak lanjut dari pelanggan dalam setahun. Dan diketahui bahwa jumlah pelanggan dari upaya penjualan pada produk nugget kami adalah sebanyak 3.050 orang, dan pada produk bakso sebanyak 4.000 orang, pada produk abon lele sebanyak 3.250 orang. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh COO Wisnu. Terima kasih. Dalam membangun suatu usaha pasti dibutuhkan biaya awal
atau modal dalam memulai bisnisnya. Pada perusahaan kami total biaya awal untuk membangun usaha adalah sebesar 12 juta dan 100.000 rupiah. Financial plan, cost of goods sold or COGS. Lalu dalam financial plan terdapat harga pokok penjualan untuk bakso lele, yaitu Rp1.760, untuk nugget lele yaitu Rp1.970, dan abon lele yaitu Rp1.400. Pada perancangan keuangan terdapat perhitungan balik modal. Gross margin dari penjualan adalah sebesar 64,2%. Untuk funding plan, usaha Klaros kami berada pada tahap pengembangan. Dalam rencana pendanaan usaha kami dana yang dibutuhkan untuk membawa usaha kami ke tahap selanjutnya adalah sebesar 12 juta rupiah. Lalu pendanaan dari pribadi adalah sebesar 2 juta rupiah. Dan dana investor dari luar yang kami butuhkan untuk mendanai usaha kami adalah 10 juta rupiah. Kami merencanakan untuk mencari investor di lingkungan terdekat, terlebih dahulu seperti teman dan keluarga. Berikutnya akan dijelaskan oleh Umam. Baik, di sini saya akan menjelaskan branding. Berikut adalah video branding dari usaha produk Klaros kami. Selanjutnya kami juga membuat metrik untuk mengetahui pertumbuhan bisnis kami. Biaya akuisisi pelanggan atau CIC untuk penanganan pelanggan dalam membeli produk kami adalah sebesar Rp106.000 untuk bulan Januari. Selanjutnya, metrik ARPU. Rata-rata pendapatan atau ARPU yang diperoleh perusahaan dari konsumen adalah sebesar 92.000. Lanjut. Metrik CLV. Dalam pemasaran, nilai umur pelanggan menjadi penting dalam berkontribusi untuk masa depan perusahaan. Nilai CLV adalah sebesar Rp2.594.000. Selanjutnya, terdapat nilai surut rate untuk mengetahui tingkat persentase pelanggan yang memutus hubungan dengan perusahaan. Lalu pada perusahaan kami, pada tahun ke-1 didapat sebanyak 2014 pelanggan. Dan pada saat yang sama kehilangan pelanggan juga sebanyak 300 orang. Sehingga nilai surut rate-nya adalah 14,9%. Daftar tanggung jawab setiap anggota tim adalah sebagai berikut. Muhammad Rizkiawan, CEO, bertanggung jawab memimpin dan mengawasi jalannya perusahaan serta membuat keputusan strategis tingkat tinggi dan semua hal terkait pertumbuhan perusahaan secara keseluruhan. Mifti Tri Rahmawati, CFO, bertanggung jawab untuk mengelola tindak keuangan perusahaan. Tugas CFO termasuk melacak arus kas dan perancangan keuangan serta menganalisis kekuatan dan kelemahan keuangan perusahaan dan mengusulkan tindakan korektif. Khairul Umam, CMO, bertanggung jawab mengembangkan strategi untuk periklanan dan branding perusahaan serta penjangkauan pelanggan, meningkatkan penjualan dengan mengembangkan rencana pemasaran komprehensif yang akan mempromosikan pengenalan merek. Wisnu Andari Raharjo, COO, bertanggung jawab menentukan target
dan juga tujuan dari CEO yang biasanya akan dituangkan dalam bisnis plan atau rencana bisnis. Bertugas dalam mengatur target pertumbuhan harian guna memenuhi target profit dengan performa yang ideal. Baik, Oh, mungkin yang itu saja yang bisa kami jelaskan. Mudah-mudahan produk kami dapat menginspirasi banyak orang dan bermanfaat banyak orang. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.